Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat tahmid yang selayaknya senantiasa membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati nurani kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita, dengan cara kita melakukan ketaatan dan berusaha menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita dipertemukan di setiap malam Jumat. Kita mengkaji dari fikih Asmaul Husna, yaitu memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Namun di pertemuan kali ini, karena kitab yang kita pelajari biasanya alhamdulillah sudah kita hatamkan, sudah diselesaikan, yang kurang lebih hampir 2 tahun alhamdulillah, dan semuanya sudah masuk di YouTube. Ada YouTube kita namanya Rumah Fikih Makassar. Di situ semua masuk ceramah kita dari awal ceramah di tahun yang lalu, dari bulan 10 hingga hari ini. Bahkan yang kita sekarang berdiri di sini ini juga akan kita masukkan di YouTube, yang jumlahnya kurang lebih sudah 200 lebih dari ceramah kita alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kitab Ma'alimis Sunnah Nabawiyah, yaitu petunjuk-petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kitab ini kitab yang sangat besar, yang diringkas oleh Al-Muhaddits Al-Ma'ruf Syekh Saleh Ahmad Asyami, yaitu Syekh seorang ahli hadis yang beliau lahir di Syam, yang sekarang bermukim berada di Riyadh, yaitu kota Saudi Arabia. Kenapa kita memilih kitab ini? Kitab ini sangat memberikan faedah besar kepada umat ini. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya, jumlahnya ada 114.000 hadis, yang beliau ahli hadis meringkas dari 22 jilid kitab. Beliau ringkas menjadi 3 jilid. Jadi beliau hilangkan hadis-hadis yang terulang dari beberapa perawi, dari beberapa ahli hadis, sehingga jumlahnya tinggal 28.000 lebih hadis. Kemudian lagi beliau ringkas dalam kitabnya ini Ma'alimis Sunnah Nabawiyah, itu tinggal menjadi 3.000 lebih. Jadi beliau ringkas, hilangkan yang terulang dari beberapa ahli hadis menjadi satu kitab, kemudian diringkas baru-baru ini lagi menjadi 1.300 hadis, yang di dalamnya tidak didapatkan kecuali hadisnya sahih atau hasan. Artinya hadisnya kuat. Namun di pertemuan kali ini kita hanya mengambil faedah-faedah dari kumpulan hadis tersebut, karena di dalam buku tersebut menceritakan semua permasalahan agama dari A sampai Z. Permasalahan akidah ada di dalam kitab itu, permasalahan iman dan cabang-cabangnya ada dalam kitab itu, permasalahan keluarga, tentang talak, tentang cerai, tentang menikah, siapa yang bisa dinikahi, semuanya. Begitu juga tentang ibadah, baik sholat, puasa, haji, umroh, zakat, semuanya. Semua ada di dalam kitab itu dan didasari dengan hadis yang sahih sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mau mengkaji dari hadis 1 sampai hadis 1.300, tentunya kita bisa jadi tidak bisa mendapatkan dan mengkaji secara satu hadis ke hadis yang lain. Sehingga juga saya berusaha meringkas dalam satu bab, mengambil dari puluhan hadis, saya ringkas menjadi satu kultum, yaitu kultum 7 sampai 10 menit, sebagaimana saya berdiri di sini. Dan akan kita ringkaskan dari awal dari kitab beliau adalah kitab permasalahan akidah, permasalahan keimanan. Yang pertama harus kita yakini bahwa agama yang kita di dalamnya itu adalah suatu yang harus kita yakini bahwa agama yang benar. Tidak ada agama yang benar di muka bumi kecuali Islam. Agamanya semua para nabi dan para rasul
Barang siapa yang memilih agama selain Islam, fala yuqbal minhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tertolak. Maka dari itu dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati dari orang Nasrani maupun Yahudi dan dia tidak beriman kepadaku, fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak bagi mereka. Artinya semua dari umat setelah turunnya Al-Quran wajib mengikuti Al-Quran. Sebagaimana Taurat, ketika ada Taurat, datang Injil, maka hukum-hukum Taurat sebagainya dihapuskan dan wajib bagi kaum Nasrani mengikuti, wajib bagi kaumnya Nabi Musa mengikuti syariat yang dibawa oleh kaum Nasrani, yaitu yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, wajib. Cara solatnya Nabi Muhammad tidak seperti cara solatnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Maka wajib dari umat Nabi Musa dan Nabi Isa mengikuti cara solatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi SAW, la nabiyya ba'd, tidak ada lagi Nabi setelah ini. Harus kita yakini. Kalau ada yang mengaku Nabi, akan kita jelaskan nanti tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adanya 40 Dajjal yang mengaku sebagai Nabi, bahwa dia adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Adapun di pertemuan kali ini, yang pertama harus kita yakini bahwa agama yang kita di atasnya adalah agama yang benar, hanya Islam. Selain daripada agama Islam adalah agama yang batil. Hanya ada seseorang dalam Islam, maka dia akan diberikan jaminan masuk ke dalam surga Allah. Kalau dia berdosa, tergantung Allah. Allah mengampuni dosanya dan dimasukkan dia ke dalam surga, atau dia dicuci sesuai kadar dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan agama Islam tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Agama Islam, maka dari itu kata para ulama, al-Islam huwal istislamul abdi, yaitu seseorang menyerahkan seluruh sesuatunya kepada Allah, biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi, yaitu dengan hatinya, yaitu dia ketergantungannya hanya kepada Allah semata, tawakalnya hanya kepada Allah semata. Dengan lisannya dia tidak berucap kecuali kebaikan, dia tidak berucap kecuali menggapai ridho Tuhannya, dia tidak berucap kecuali hal-hal yang menggapaikan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa bijawarihi, begitu juga dengan anggota badannya. Dia tidak tunduk, tidak ruku, tidak berdoa mengangkat tangan kecuali hanya kepada Allah. Itulah Islam. Jadi ini yang bisa kita berikan di pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah jelaskan tentang agama yang murni ini, yaitu hanyalah agama Islam. Selainnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya seluruh agama yang setelah turunnya Al-Quran mengikuti, baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, itu tidak diakui lagi karena berapa banyak perubahan yang mereka buat-buat, sebagaimana yang sering kita baca di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu setelah Engkau memberikan saya an'amta alaihi, orang yang Engkau berikan nikmat dari petunjukmu, bukan dari orang-orang yang Engkau murkai, yaitu dari kalangan Yahudi, dan bukan dari orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang Engkau sesatkan, yang beramal tanpa ilmu, dan orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan faedah keimanan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.